jadikan nilai itu sebagai lanjutan semangat kalian agar terus bisa belajar, agar terus bisa memberikan yang terbaik pada setiap materi yang Bapak Ibu sampaikan, baik itu kita, IPA, PS, Inggris, agama Islam, semuanya penting bagi kalian. Tidak ada satu pelajaran yang tidak penting atau yang tidak kalian butuhkan. Semuanya kalian butuhkan, semuanya memiliki bukti masing-masing. Tergantung cara kalian menerima pelajaran tersebut. Ya, biasanya ada yang menerima bisa nyantol semua materinya, dari segi akademik juga sudah oke, tapi pada nyatanya tingkah lakunya masih tetap itu ada. Ada yang plan kayak tidak, tapi nilainya bagus. Ada seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan yang selalu memperhatikan bisa dapat nilai yang bagus. Yang tidak memperhatikan tidak mendapat nilai yang bagus. Tidak. Semuanya itu atas hasil usaha dari kalian. Jadi banyak kita sudah habis, ya waktu sudah habis, dan dilanjutkan dengan pembelajaran PPKN. Tentunya PPKN juga sama yang kita pelajari dari bab 1 di buku paket sampai bab terakhir tentang gotong royong itu semuanya keluar. Bahkan kalian harus belajar pada bab 1 tentang BPKI, tentang proses jalannya menjelang kemerdekaan negara Indonesia. Itu yang paling penting. Dan itu ilmunya tidak bisa ilmunya tidak bisa di bisa. Itu harus membaca karena ini ilmunya ilmu sejarah, jadi harus pasti. Beda dengan gini. Yang harus diperhatikan dalam gotong royong apa saja? Nah itu. A. Acuh kepada semua anggota masyarakat. B. Nah itu pasti ada salah satu jawaban yang dibenarkan, yang paling bagus, yang paling panjang biasanya. Pasti itu yang benar. Tapi kalau sejarah, siapa presiden Indonesia yang pertama? Kalian jawab tidak, salah. Karena semua jawaban pasti Pak Insinyur Soekarno, presiden pertama. Tidak ada yang lain. Pada nomor 1, kita belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila dibentuk sama BPUPKI. Ya. Bagaimana Jepang menyerahkan kemerdekaan negara Indonesia itu secara giveaway. Maksudnya Jepang itu menyerah karena Indonesia dibantu sama sekutu. Sekutu kita itu kan banyak sekali dari Amerika. Saat ini pun Amerika masih kita sama Amerika masih bersahabat. Mulai dari zamannya Pak Soekarno sampai sekarang 4 tahun. Jepang menyerah pada tanpa syarat. Dan sejarah pembentukan BPUPKI kalian harus tahu, harus baca karena kalau kalian patung ya mudah-mudahan tepat, tidak tepat foto ya. Terus siapa saja yang menjadi tokoh kemerdekaan negara Indonesia itu bisa kalian baca di halaman 6. Ini kalian harus baca ya. Gak bisa kalian menghilangkan itu, tidak bisa. Berumusan dalam negara, kapan lahirnya Pancasila? Kalian harus baca itu. Mungkin saya sudah baca soal PKN ya, mungkin 1-10 soal itu tentang BPUPKI, tentang sejarah kelahiran Pancasila, tentang bagaimana caranya Indonesia merdeka. Nomor 11 sampai nomor 50 semuanya tentang royong, tentang adat istiadat, tentang adab.
50 soal, semua nggak tahu ya, kalau yang matematika bisa 50. Tapi kalau yang kayak pelajaran saya, bahasa Inggris sama PKN itu 50 soal. Semuanya pilihan beda. Jadi ada yang logika itu yang setelah itu ada logika, kalian kerjakan semua. Setelah kalian kerjakan 5 menit sebelum jam ujian selesai, kalian input dari HP kalian, scan barcode kayak kemarin, nama, kelas, kalian saling nanti jawabannya. Selanjutnya, nah, kalau tadi kita tentang BPKI, sekarang kita belajar tentang BPKI. Apa itu BPKI? Bagaimana pembentukannya? BPKI lahir karena siapa? Dan tokoh-tokoh yang membentuk BPKI siapa saja? Itu ada di halaman 11. Itu ada. Peristiwa Rengas Dengklok. Kalian belajar. Selanjutnya bab 2. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Saya belajar jadi penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama itu fungsinya untuk apa? Tuhanan yang Maha Esa. Berarti sila pertama itu adalah tentang keagamaan, ya, tentang bagaimana Tuhan ya, atau keyakinan kita, Tuhan itu hanya ada satu, Esa. Esa itu bukan satu, tetapi yang mengawali, bukan bernilai satu, bukan bernilai 0, tapi yang paling awal, ya, Esa. Jadi tidak ada lagi selain Esa itu. Maknanya seperti itu, bukan satu, bukan 0. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsinya untuk apa? Misalnya nih, udah kelompok, kalau ada perempuan sama laki-laki yang sama-sama bekerja, maka kita dituntut oleh Pancasila sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menjaga sopan santun terhadap siapapun, sama teman, sama guru, sama orang tua. Yang ketiga, persatuan Indonesia, saling menjaga, jangan bertengkar. Iya, awalnya bergurau, awalnya agak jauh, tapi pada akhirnya nanti bisa menjadi pemicu pertengkaran, dan itu sering terjadi, ya. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu maksudnya adalah kita dipimpin oleh presiden yang beragama Muslim. Kenapa setiap presiden kita itu beragama Muslim? Memang itu menjadi syarat utama. Jadi simbolnya memakai peti. Hikmat itu maksudnya keagamaan. Jadi setiap pemimpin kita itu tidak boleh beragama non Muslim, harus beragama Muslim. Dari zamannya Pak Soeharto, Megawati, Pak Jokowi, sampai sekarang Pak Prabowo. Selanjutnya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi budaya kita itu adalah musyawarah. Kalau ada apa-apa, tidak diambil keputusan secara sepihak, tetapi harus diambil berdasarkan hasil musyawarah.
kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalian baca sendirilah. Ini ada halaman 22. Selanjutnya kita tentang patuh terhadap norma. Ada yang masih ingat? Ayo, norma itu apa? Ya, aturan. Ya, kalau nggak tahu kita. Kalau nggak tahu diam. Norma itu adalah aturan. Sekali lagi, norma adalah aturan yang harus kalian